Indonesia membawa kesepakatan atau komitmen strategis untuk menjaga perekonomian dunia dalam presidensi G20, meski menghadapi beragam pertentangan. Walaupun tidak berbentuk komunike, pembahasan isu-isu ekonomi baik keuangan maupun non-keuangan diklaim pemerintah Indonesia berkekuatan penuh. G20 Chair Summary yang belum disepakati ini akan dibawa pada pertemuan KTT G20 15-16 November 2022. Berikut ini capaian presidensi G20 Indonesia. Untuk mengatasi kelaparan dunia, G20 menugaskan Food and Agriculture Organization atau FAO dan World Bank Group untuk memberikan hasil pemetaan kerawanan pangan yang telah disepakati oleh ahli teknis serta organisasi internasional pada pertemuan musim semi 2023. Di bidang kesehatan global telah dibentuk Pandemic Fund atau dana penanganan pandemi dengan komitmen lebih dari 1,4 miliar dolar Amerika dari 24 donor. Pandemic Fund diadakan untuk memperkuat arsitektur kesehatan global. Dana yang dibutuhkan sekitar 31,1 miliar dolar Amerika. Di bidang energi ada kerangka kerja untuk mendukung mekanisme transisi energi serta platform mendukung percepatan penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara dan pengembangan energi terbarukan. Ada juga perjanjian penyaluran alokasi Special Drawing Rights atau SDR dari IMF ditetapkan sebesar 81,6 miliar dolar Amerika. Tujuannya untuk membantu negara-negara yang membutuhkan dalam menghadapi tantangan jangka panjang seperti pandemi dan perubahan iklim. Untuk negara-negara miskin, juga telah dibentuk Creditors Committee untuk restrukturisasi utang di Zambia, serta membantu negara miskin menghadapi tingginya utang karena krisis global. G20 mendorong kapasitas pendanaan multilateral development banks dalam menghadapi berbagai krisis seperti pandemi, perubahan iklim, dan perang bagi negara miskin dan berkembang. G20 juga sepakat memperkuat ketahanan keuangan dan jaring pengaman sistem keuangan global dengan dukungan utama dari IMF. Di sektor infrastruktur, G20 memberikan arah strategis kepada investasi infrastruktur yang berkelanjutan, inklusif, dan terjangkau, serta meningkatkan investasi swasta untuk pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Terkait isu pajak, G20 mendorong pembahasan dua pilar paket pajak internasional. Pilar pertama mengenai hak pemajakan dan basis pajak adil dalam konteks ekonomi digital, dan pilar kedua mengenai penetapan tarif pajak minimum secara global. Pada transformasi digital di tengah maraknya mata uang digital, bank sentral negara-negara akan memfasilitasi pembayaran lintas batas, seraya menjaga stabilitas moneter internasional dan sistem keuangan. Indonesia juga mendorong penerapan KRIS di negara ASEAN sebagai inisiatif transformasi digital. Negara G20 juga sepakat memanfaatkan digitalisasi untuk mendorong produktivitas dan inklusi keuangan pada kaum rentan, perempuan, anak muda, dan UMKM. Jadi kalau dilihat G20 komunike atau chair summary itu memang sebenarnya bukan faktor utama. Faktor utama yang perlu kita lihat adalah hasil manfaat nyatanya, yaitu tadi yang concrete deliverables itu tadi bisa menggalang mobilisasi dana dan juga mobilisasi kerjasama untuk dunia bersama-sama. Jadi itu yang kita harapkan memang menjadi catatan yang kuat bagi presidensi Indonesia. Meskipun tidak terbentuk sebuah komunike, di dalamnya ada concrete deliverables. Sebagai pendekatan baru yang diperkenalkan dalam presidensi G20 Indonesia. Concrete deliverables adalah daftar proposal proyek, program, atau inisiatif yang mengambil tema dari kelompok kerja G20. Daftar usulan proyek ini dapat direalisasikan negara anggota G20 setelah rangkaian pertemuan G20 selesai. Center for Strategic and International Studies CSIS menilai sejumlah capaian ini harus segera dieksekusi menjadi komitmen tingkat multilateral. Jangan sampai rantai pasok global terganggu dan khususnya negara miskin bisa lebih kuat menghadapi krisis baik yang disebabkan oleh pandemi, perang maupun perubahan iklim. Saya tidak bilang bahwa ini adalah sebuah kegagalan karena tidak mencapai komunike, tapi setidaknya poin-poin yang harus dibawa itu setidaknya harus mencerminkan urgensi yang harus dilakukan saat ini karena kita tidak mau adanya disrupsi rantai pasok global tadi itu akhirnya bisa menyengsarakan negara-negara yang mungkin
join di dalam G20, apalagi Indonesia sebagai representasi dari negara-negara berkembang atau negara-negara quote-unquote miskin ya, itu menurut saya juga harus punya suara yang lebih besar. Apalagi kalau nggak salah ada salah satu yang tidak disetujui oleh negara-negara G20 itu terkait dengan masalah restrukturisasi utang gitu ya, dan China sepertinya tidak terlalu deal dengan persoalan. Jadi memang akhirnya semuanya punya kepentingannya masing-masing. Meski pencapaian ini belum bisa dikatakan konkret, CSIS menilai idealnya perlu ada kelanjutan dan keberlanjutan dari sejumlah capaian tersebut. Diperlukan komitmen tinggi dari para presiden negara anggota untuk mengimplementasikan kesepakatan dan kesadaran bersama dalam mendorong digitalisasi dan transisi energi. Desya Ritonang, Yudhistira Satria, Jakarta.